Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Askur Rifai Basin. Saat ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia yang keenam. Materi ini mengenai membuat kalimat efektif. Nah, kali ini saya akan menyampaikan pola membuat kalimat menggunakan brain-based writing. Brain-based writing ini kita akan memadukan antara belahan otak kiri dan belahan otak kanan yang orang menyebutnya sebagai konsep mind mapping. Ya. Metode ini sebetulnya belum lama saya gunakan. Ya, paling sekitar 8 tahun yang lalu lah saya memulai menggunakan konsep atau metode ini. Dan ternyata alhamdulillah hasilnya lebih bagus. Ya, jadi artinya saya menggunakan konsep atau metode ini, dan setelah menggunakan metode atau konsep ini, pola atau produktivitas saya dalam menulis itu jauh lebih meningkat dibanding dulu ketika saya menggunakan konsep outlining. Ya, jadi nanti kita akan bicarakan tentang mind mapping dan juga tentang outlining. Karena ternyata outlining itu adalah metode menulis yang ternyata kurang ya, meningkatkan produktivitas dalam menulis. Baik, kita masuk ke materi. Dalam diri manusia, otak kita itu ternyata dibagi menjadi dua. Ada otak sebelah kiri dan ada otak sebelah kanan. Roger Sperry menemukan dua belahan otak manusia yang cara bekerjanya sangat berbeda. Otak kiri, otak logis, artinya dia suka mengkoreksi, kritik, sering mengkritik. Dan otak kanan itu otak imajinatif, jadi otak yang suka mengacak ya. Jadi dia tidak terlalu beraturan, tapi lebih ke spontanitas. Nah, menurut Roger Sperry itulah sebetulnya yang ada dalam otak kita. Jadi ada dua belahan otak kiri dan kanan. Meskipun saat ini orang menemukan lagi bahwa ternyata otak itu tidak hanya belahan kiri dan kanan, tapi juga ada bagian tengahnya. Oke, kita masuk. Anda bisa lihat ya ilustrasi-ilustrasi yang saya tampilkan, bahwa ketika kita menggunakan otak sebelah kanan itu cenderung sesuatu yang berbeda dengan otak sebelah kiri. Ya, kalau otak kiri itu cenderung kritis, logis, teratur, taat gitu ya, sementara kebalikannya otak kanan itu impulsif, imajinatif, penuh dengan keindahan, suka irama dan lain-lainnya ya. Oke. Nah, ternyata dalam otak kita itu antara otak kiri dan otak kanan itu ada jembatan yang namanya apa ya? Ini menurut Joy Wyckoff ya, Anda bisa lihat ilustrasinya. Ada yang namanya corpus callosum ya, jadi jembatan antara otak kiri dan otak kanan. Kreativitas muncul dari interaksi yang luar biasa antara kedua belahan otak tadi. Nah, ini menurut Joyce Wyckoff. Ini menunjukkan bahwa ternyata kita akan kreatif manakala kita memanfaatkan kedua belahan otak kiri kita ya, kanan dan kiri atau kiri dan kanan. Nah, menurut beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa orang Indonesia rata-rata belum memanfaatkan semua belahan atau belum mampu memanfaatkan kedua belah otak ini. Jadi menurut beberapa penelitian diantaranya adalah menyebutkan hanya 5% orang Indonesia yang menggunakan kedua belah otak itu. Itu artinya menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang kita yang memang belum mensinergikan ya, antara kekuatan otak sebelah kiri dan kekuatan otak sebelah kanan atau otak belahan kanan. Nah, ini yang nanti akan kita gali, terutama kaitannya dengan upaya agar kita mampu menulis ya. Oke. Nah, kita akan coba berlatih menulis menggunakan mind mapping. Oke. Mind mapping ini ditemukan oleh Tony Buzan. Cara kerja mind mapping adalah dengan mengaktifkan kedua belahan otak secara sinergis, saling membantu dan mendukung. Dr. Gabriel L. Rico meneliti metode ini dan menyebutnya sebagai clustering.
yaitu menulis secara alamiah dengan menggunakan jembatan bernama corpus callosum yang saya sebutkan tadi. Jadi sebetulnya kalau menggunakan konsep mind mapping itu berarti menulis secara alami sebetulnya. Artinya kita itu benar-benar memanfaatkan potensi belahan otak kiri dan kanan kita. Nah, ini yang disebut dengan metode outlining. Jadi dulu ketika saya pertama menulis sampai beberapa tahun kemudian, ketika saya menulis selalu menggunakan konsep saya selalu menggunakan konsep outlining seperti ini. Dan ternyata metode outlining ini lebih artinya kurang produktif. Jadi dengan outlining daya imajinasi kita itu kurang. Jadi artinya kita kurang produktif dalam menulis. Nah, ketika konsep ini saya ganti, metode ini saya ganti dengan metode mind mapping, ternyata itu membuat saya jauh lebih produktif ketika menulis. Nah, tentunya ini bisa Anda rasakan ya ketika Anda memulai menggunakan konsep mind mapping. Akan kerasa bedanya antara outlining dan mind mapping. Baik. Joy Wyckoff juga menyebutkan pemetaan pikiran adalah alat pembuka pikiran yang ajaib, gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa selama ini ada beberapa orang juga yang tidak menggunakan tadi ya potensi kedua belahan otak kita ya. Baik. Nah, kalau kita membicarakan tentang mind mapping, kita coba bayangkan tentang pohon neuron. Neuron adalah sel-sel otak kita. Anda bisa lihat ilustrasinya. Ya. Di sini saya langsung contohkan dalam bentuk mind mapping ya. Jadi selalu kalau membuat mind mapping itu yang penting kita punya ide dasar. Nah, ide dasar ini nanti kita kembangkan, kita mappingkan menjadi hal-hal kecil yang tentunya berkaitan dengan ide dasar yang tadi. Nah, contohnya misalnya kita bicara tentang bawang. Bawang kalau kita mind mappingkan itu banyak sekali yang berkaitan dengan bawang. Coba kita lihat. Bundar, jelas karena berapa bawang itu bundar. Bau, jelas ya. Bawang itu punya bau yang khas, baik sewaktu masih mentah maupun ketika digoreng. Harum, memasak, menumis, biologi, ini semua kaitannya dengan bawang. Jadi kalau kita punya ide tentang bawang, kita bisa kembangkan. Nah, contohnya kalau kita akan menulis tentang bawang, kaitannya dengan menumis. Tentunya nanti kaitannya dengan kuliner ya, bahwa ketika para ibu-ibu menulis, selalu menyertakan bawang sebagai salah satu bumbunya. Oke, di sini kita akan lebih jelas lagi. Kita contohkan ketika kita punya ide dasar kursi. Kursi sederhana ya, kursi kita sering melihat setiap hari. Tapi kalau kita petakan, itu kursi bisa kaitannya dengan tikar, plastik, kayu, duduk, meja, dan hajatan. Jadi masing-masing mind mapping ini atau masing-masing pengembangan dari kursi ini bisa kita kembangkan lagi menjadi ide tulisan. Oke, kita masuk lagi ke dalamnya. Tadi kita bilang kursi hubungannya dengan plastik ya. Kursi hubungannya dengan plastik. Nah, plastik itu bisa dihubungkan juga ya. Misalnya plastik dimappingkan menjadi murah, kemudian warna-warni, kemudian fleksibel. Jadi di sini kita punya kata kursi, kemudian plastik, murah, warna-warni, dan fleksibel. Jadi 5 kata inilah yang secara clustering nanti kita kembangkan menjadi sebuah kalimat. Kita ingat konsep menulis adalah kita bangun dengan kata, kemudian dibentuk menjadi kalimat, dibentuk lagi dari kumpulan kalimat menjadi alinea, dan kumpulan alinea itu nantinya akan menjadi sebuah tulisan. Oke, kita masuk ke dalam. Ketika kita sudah punya 5 kata tadi, kursi, plastik, kemudian murah, warna-warni, dan fleksibel, kita kembangkan menjadi sebuah tulisan. Tentunya kita hanya mampu membuat satu alinea saja dulu sebagai contoh. Nah, kita sebut
kursi plastik. Kursi yang dibuat dari plastik harganya pasti lebih murah daripada yang terbuat dari kayu. Nah, di sini kata-kata murah itu saya kasih huruf merah. Karena apa? Karena ketika kita mind mapping kan ada kata-kata murah. Selain berharga murah, kursi plastik bisa dibuat berwarna-warni. Berwarna-warni saya kasih warna hijau karena memang ketika kita mapping kan ada kata-kata berwarna-warni. Sehingga cocok untuk diletakkan di ruang apapun. Hal ini karena warna bisa disesuaikan dengan keadaan ruangan. Jelas, kursi plastik sangat fleksibel. Nah, fleksibel saya kasih huruf lebih tebal ya, huruf hitam, karena fleksibel itu ada dalam mind mapping ketika kita tadi membuat mind mappingnya. Coba saja lihat tikar plastik. Tikar kan bisa disebut kursi juga dan ia dapat digunakan untuk nongkrong, tidur-tiduran, selamatan, dan lain-lain. Nah, inilah contoh yang disebut menulis dengan mind mapping atau clustering. Jadi kita bikin mappingnya dulu, kita kumpulkan kata-kata yang kita dapatkan dan kita susun menjadi sebuah kalimat, kemudian dikembangkan lagi menjadi sebuah alinea. Ini menunjukkan bahwa dengan 5 kata kita bisa membuat satu alinea. Paham kan? Jadi sebetulnya menulis itu nggak sulit. Jadi kemarin ada mahasiswa yang bertanya, Pak, bagaimana sih cara menuliskan pengalaman saya menjadi sebuah tulisan yang menarik untuk orang lain? Ya caranya dengan ini, dengan membuat mind mapping. Misalnya pengalaman Anda apa, ya tulis sebagai ide utama. Misalnya kemah, ya sudah, kemah hubungannya dengan apa? Misalnya studi tour, kemudian hubungannya dengan tadabbur alam, atau misalnya hubungannya dengan pramuka. Itu bisa nanti dibikin pengembangan tulisannya. Tergantung kita itu mau nulis dari kemah itu mau menulis kemana. Maka apakah mau nulis mengembangkan menjadi sebuah pengalaman ketika kita jadi anggota pramuka, kita kembangkan ketika saat itu kita mengikuti tadabbur alam ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah tulisan. Ya, jadi mudah kan? Oke, kita lanjutkan. Kita petakan lagi, misalnya kursi, kemudian kita petakan menjadi murah. Murah kita petakan menjadi banyak. Sehingga akhirnya kita membuat kalimatnya seperti ini. Karena murah, jika mau beli kursi plastik, tentu akan mendapatkan jumlah yang lebih banyak ketimbang membeli kursi kayu. Jadi semakin banyak kita mappingkan dari ide awal atau ide dasar, kita bisa mengembangkan tulisan kita semau yang kita perlukan. Oke ya? Oke, selanjutnya masuk ke contoh lain. Kursi kayu. Kemudian kayu dikembangkan lagi misalnya menjadi jati ditambah lagi mahal. Jadi ada 4 kata. Kursi, kayu, jati, mahal. Ada 4 kata. Nah, 4 kata ini pun kita kembangkan menjadi sebuah tulisan, sebuah alinea. Ya, kita sebut kursi kayu. Waduh, mana kuat gue beli kursi kayu dari jati, apalagi jika jatinya jati emas. Harga kursi kayu dari jati emas itu pastilah jutaan. Apa aku perlu meneliti lebih dulu harga kursi kayu jati emas? Ya, agar berita yang kubuat jadi lebih uhuy. Aku juga perlu membandingkan dengan harga kursi plastik. Apa ada kursi plastik campur kayu jati? Mungkin harganya jauh lebih murah. Nah, ini contoh ketika tadi kita punya 4 kata ya. Jadi kursi, kemudian kayu, kemudian jati, dan mahal. Makin jelas kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Misalnya dari kursi, kayu, jati, ukiran, Jepara, kemudian masuk ke Kartini. Ya, jadi di sini kita udah petakan dari kursi, kayu, jati, ukiran, Jepara, kemudian menuju ke Kartini. Nah, ini nanti akan menunjukkan betapa kita bisa membuat sebuah tulisan. Ya, tulisan tentang R.A. Kartini, ya, pahlawan wanita kita ya. Otak kita yang terus-menerus merangkai sesuatu yang baru, kadang-kadang menghasilkan sesuatu yang mengejutkan. Oke,
Terbayangkah Anda dari ide sederhana tentang kursi bisa lahir sebuah tulisan hebat tentang R.A. Kartini? Eksplorasi kedahsyatan Anda dengan memfungsikan otak kanan dan kiri inilah yang membuat kita bisa mengeksplorasi ide kita menjadi banyak tulisan, ya. Dari hal yang sederhana menjadi suatu tulisan yang begitu besar, ya, dahsyat gitu ya. Padahal awalnya kita hanya terlintas kata kursi gitu ya, tapi ternyata akhirnya kita mampu membuat sebuah tulisan panjang tentang R.A. Kartini. Begitu hebatnya ya metode mind mapping ini. Oke. Selanjutnya kita juga bisa mengembangkan lagi, misalnya duduk ya, kursi, duduk dikembangkan lagi menjadi televisi, belajar, santai, makan, dan yang lain-lainnya. Ini semuanya bisa dikembangkan asal kita mampu mengeksplorasi otak kita menjadi hal-hal yang berkembang ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, inilah nantinya Anda harus berajih ya. Nah ini nantinya akan menjadi latihan Anda lah. Jadi tolong nanti Anda segera mungkin membuat latihan. Misalnya Anda menempatkan ide awalnya apa, kemudian dikembangkan, di mind mapping kan, ya, sehingga nanti akan akan menghasilkan sebuah tulisan yang berasal dari ide-ide yang sederhana. Tentunya intinya adalah bagaimana memfungsikan kedua belahan otak kiri dan otak kanan kita. Nah, itulah yang saya sebut kedahsyatan menggunakan metode mind mapping. Itulah mengapa saya tekankan kepada Anda, segeralah Anda mulai menggunakan konsep ini, karena hal ini sudah saya rasakan. Saya mendapatkan metode ini itu dari Mas Hernowo, jadi seorang penulis produktif ya. Beliau sekarang sudah almarhum karena 3 tahun kebelakang beliau sudah meninggal dunia karena penyakit yang diderita ya. Tapi beliau saya anggap sebagai guru ya, karena mampu memberikan inspirasi bagi saya sehingga saya jauh lebih produktif menulis. Dan dia juga udah buktikan karena hampir setiap bulan itu dia mengeluarkan buku. Jadi dalam sisa hidupnya dia menulis terus buku sampai akhirnya sudah puluhan. Ya, sekarang dia udah menulis sekitar 40 buku ya, 40 judul buku beliau sudah lahirkan. Nah, salah satunya dengan konsep mind mapping. Padahal beliau bukan dari Vkom, beliau adalah lulusan teknik mesin ITB, tapi dia mampu mengeksplorasi menjadi penulis yang produktif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi 6 ini ya, membentuk kalimat efektif ya. Dengan cara seperti ini, saya yakin Anda tidak akan kesulitan lagi untuk memulai menulis. Karena apa? Karena menggunakan metode mind mapping yang bahasa gampangnya adalah metode mencicil menulis. Jadi kita nggak usah berpikir yang berat ya ketika menulis, tapi cukup dengan hal yang ringan, dengan cara mencicil. 1 kata, 2 kata, 3 kata, kemudian kita bentuk menjadi kalimat, dan beberapa kalimat digabungkan menjadi sebuah alinea, dan nanti beberapa alinea kita gabungkan lagi menjadi sebuah tulisan yang menarik. Nah, untuk teknik penggunaan software mind mapping nanti saya akan membuatkan video tutorialnya ya, karena mungkin kalau pakai coret-coretan ya, pakai tangan secara manual bisa, tapi alangkah baiknya kalau kita menggunakan aplikasi atau software mind mapping. Namanya macam-macam bentuknya ya, atau versinya ya. Ada iMindMap, ada mind mapping, kemudian ada yang lain-lainnya lah, saya lupa sekali karena itu ada puluhan program penggunaan mind mapping ya. Nanti kita akan cobakan saja menggunakan software mind map yang ke-8 ya, versi 8 ya. Karena mind map ini program yang cenderung murah ya, kalau kita mau beli softwarenya murah sekali. Tapi kalau kita mau nyari yang freeware, artinya gratis, juga banyak ya di internet. Anda bisa searching untuk tadi ya, aplikasi atau software menggunakan metode mind mapping.
Sekian dari saya, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tonton terus channel saya supaya Anda mendapatkan hal-hal yang baru dan menarik. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.